Bisa, Kak. Bisa, Bisa, Mas. Mas. Bisa, Ya. Kak. Teman-teman sekali lagi kelas kita diupayakan fleksibel ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di daerahnya sudah memasuki waktu sholat, dipersilakan untuk bisa meninggalkan room dan kemudian nanti bisa langsung bergabung tanpa harus meminta izin ya. Kalau misalkan teman-teman juga lagi ada kepentingan mendadak, saya persilakan. Cuman kalau misalkan enggak, boleh bergabung di kelas ini sampai dengan selesai. Well, teman-teman, selamat datang di pertemuan ketiga. Kita akan bicara banyak tentang komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal ini pernah kita bahas dalam kaidah konteks komunikasi, ada 7 ya, mulai dari intrapersonal, interpersonal, kemudian ada small group, kemudian nanti ada rhetorical, mass media, dan lain sebagainya, sampai dengan cross culture communication atau komunikasi lintas budaya. Nah, komunikasi interpersonal ini teman-teman mungkin sebagian masih ingat di pertemuan pertama sudah saya jelaskan sebagai komunikasi yang terjadi antara biasanya 2 orang ya, antara aku dan kamu ya, antara A dan B. Tetapi tidak menutup kemungkinan komunikasi interpersonal ini juga terjadi, dalam kaitannya, proses komunikasi yang terjadi dalam grup yang sangat kecil gitu ya, sehingga memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi secara dalam dengan orang-orang yang ada di dalam grup kecil tersebut. Satu definisi yang dikemukakan oleh De Vito melalui bukunya, buku panduan kita ya, bahwa komunikasi interpersonal ini merupakan sebuah ekstensifikasi atau sebuah development, pengembangan, perpanjangan, perluasan dari proses komunikasi yang sudah kita belajar di minggu sebelumnya, yaitu komunikasi intrapersonal. Ya, sebagai recall, komunikasi intrapersonal itu adalah sederhananya, komunikasi antara kita dan diri kita sendiri. Nah, tetapi ada kalanya teman-teman ketika kita punya sebuah pemikiran, kita punya banyak thoughts ya, kita punya mungkin dalam satu waktu kita lagi overthinking kalau bahasa teman-teman, lagi gundah gulana, lagi punya banyak pergumulan dalam dirinya, sehingga memaksa teman-teman mau nggak mau teman-teman perlu untuk bisa cerita. Nah, disinilah De Vito melihat bahwa komunikasi interpersonal itu merupakan proses yang terjadi akibat sebuah perluasan dari komunikasi intrapersonal. Dia udah nggak tahan lagi nih mau cerita. Atau mungkin, eee, katakanlah contoh Mas Andi Ahmad misalkan seperti itu. Dia udah jatuh cinta banget sama seorang perempuan gitu ya. Udah nggak tahan lagi, udah mentok pengen banget menyampaikan kalau, "Aku tuh sayang sama kamu." Nah, itu adalah proses perluasan dari komunikasi intrapersonal, mungkin tadinya kita deg-degan, kemudian bertanya-tanya gimana dengan reaksi, si perempuannya gitu ya, atau mungkin ada juga yang sampai kepikiran, "Wah, aku tuh sebenarnya beneran sayang nggak sih sama orang ini?" Sampai pada satu level udah nggak tahan lagi mau ngomong, mengungkapkan perasaan. Akibatnya terjadilah sebuah pengungkapan diri yang juga sudah kita pelajarin di minggu sebelumnya, yang ada pada satu kaidah komunikasi interpersonal antara satu dengan yang lain, gitu ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar, sesuai dengan kerangka materi di RPS ya. Yang pertama kita akan belajar definisi dan juga beberapa kaitan, dari komunikasi interpersonal, kemudian juga kita akan banyak belajar, best practice-nya atau cara terbaiknya kita untuk bisa melakukan sebuah komunikasi itu supaya lebih efektif. Kemudian yang terakhir kita belajar bagaimana caranya untuk manajemen konflik ya. Ini menjadi sebuah ironi juga bagi saya untuk bisa ngajar ya, atau sharing kepada teman-teman manajemen konflik karena actually saya masih, dalam proses pembelajaran bagaimana caranya untuk bisa memanajemen sebuah konflik ya. Konflik di sini bisa berarti, konflik yang terjadi secara fisikal ya, maksudnya antara, 1 atau 2 orang yang bertemu secara langsung, atau juga konflik di sini dalam bentuk krisis. Krisis atau, apa namanya, yang terjadi secara daring ya, terjadi secara tidak kasat mata gitu. Contohnya apa?
Contohnya ketika saya membuat, communication plan untuk krisis tidak ada SPMB tahun 2020 ya, ketika kita waktu itu keluarkan, press release yang dikeluarkan oleh Biro SDM, Kementerian Keuangan, itu ada beberapa plan lah yang terjadi saat itu supaya tidak terjadi krisis yang lebih dalam. Nah, krisis itu kan adalah salah satu bentuk konflik. Jadi, teman-teman mungkin juga punya definisi yang berbeda terhadap konflik apa yang sering terjadi atau pernah terjadi pada diri teman masing-masing, ya. Well, kita akan masuk ke komunikasi interpersonal, definisinya itu apa. Jadi teman-teman di bukunya De Vito, beliau mengajukan 3 perspektif komunikasi interpersonal, ya, atau 3 sudut pandang untuk bisa mengkaji komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal itu dilihat dari komponen komunikasinya. Ini sudah kita pelajarin di minggu pertama dan sempat ada tugas juga terkait dengan komponen komunikasi ya. Kalau teman-teman masih ingat ada sumber dan penerima, ada encoding dan decoding, ada pesan dan saluran, sampai pada akhirnya kita bicara tentang etika. Itu adalah 8 komponen yang terjadi dalam sebuah proses komunikasi, termasuk ada noise juga yang terjadi di sana. Nah, De Vito itu melihat bahwa model komunikasi, terjadi pada komunikasi interpersonal. Nah, salah satu mahasiswa, saya lupa di kelas komunikasi publik yang sekarang atau yang besok ya, salah satu mahasiswa menanyakan kepada saya, "Mas, kalau misalkan komunikasi intrapersonal memungkinkan nggak menggunakan model komunikasi De Vito?" Di kelas ini nggak ya kemarin yang nanya ya? Enggak ya? Di kelas, selanjutnya kayaknya. Nah, memang teman-teman, model komunikasi yang pernah kita belajar ya, yang ada sumber, kemudian ada, penerima, kemudian ada proses decoding, ada proses encoding, kemudian ada pertukaran di sana, kemudian di tengah-tengahnya ada noises atau gangguan-gangguan ya, yang ada 4 itu tadi, ada yang fisik, fisiologis, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah model komunikasi yang cocok untuk menggambarkan proses yang terjadi pada komunikasi interpersonal. Jadi ketika ditanya, komunikasi interpersonal itu apa? Yaitu komunikasi yang sesuai dengan model komunikasi yang kita pelajari di minggu pertama, gitu, ya. Kemudian yang kedua, Devi itu juga melihat bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang terjadi pada relasi diadik, ya. Diadik ini sebetulnya belum masuk dalam, penerapan atau penyerapan bahasa Indonesia yang baku ya. Sesuai dengan kamus Oxford yang saya cari, dyadic itu artinya consist of two things, ya. Jadi ada dua hal yang masuk di dalam relasi tersebut. Itulah kenapa, eee komunikasi interpersonal itu sering dianggap sebagai komunikasi antara 2 orang ya, komunikasi tatap muka kalau bahkan ahli zaman dulu ketika kita belum bicara Facebook, Twitter, belum bicara DM ya. Nah, berdasarkan relasi diadik, komunikasi yang terjadi di antara 2 orang yang memiliki hubungan. Jadi, intinya komunikasi dalam bentuk apapun selama itu melibatkan 2 orang, itu dimasukkan ke dalam konteks komunikasi interpersonal, termasuk DMs ya, sekarang termasuk mention, termasuk, berbagi kolom gitu ya, kalau memang itu menyangkut, antara 2 orang, dan melibatkan proses komunikasi yang dalam, itu masuk ke dalam proses komunikasi interpersonal. Yang ketiga, tadi sudah saya jelaskan bahwa komunikasi interpersonal itu merupakan sebuah extensification dari proses komunikasi intrapersonal, di mana emang ada kalanya kita tuh lagi marah gitu ya, marah itu kan proses intrapersonal. Pada akhirnya kita meluapkan kemarahan itu kepada orang yang kita anggap yang kita ajak bicara. Akhirnya terjadi komunikasi interpersonal, ya. Ada kalanya kita nggak tahan untuk memendam perasaan kita, apakah itu perasaan sayang, apakah itu perasaan benci, marah, kecewa, sehingga pada satu level tertentu kita mengungkapkan itu, sehingga terjadilah komunikasi interpersonal. Nah, kita bicara juga terkait dengan siklus hubungan antar pribadi ya. Kalau kita bicara interpersonal, maka kita bicara tentang antar pribadi. Pribadi satu dengan pribadi yang lain. Ada sebuah siklus ya. Sebetulnya actually ini nggak tepat dibilang siklus ya, tetapi ini adalah sebuah proses ya. Tahapan di mana
hubungan itu bisa berkembang sampai pada akhirnya dia, terjadi sebuah divorcing atau perceraian. Tidak semua hubungan berakhir, divorce ya. Bisa jadi hubungan itu semakin, getting, tight gitu ya, semakin kuat, semakin klop, semakin, semakin baik, semakin bond gitu, semakin bisa, eee, mereka melakukan pengungkapan diri yang lebih banyak lagi, ketika memang tidak terjadi sebuah perusakan. Mari kita kulik satu persatu. Yang pertama, ketika kita berhubungan sama orang lain, pasti diawali dengan namanya kontak ya. Kontak itu adalah proses, stimulasi yang terjadi pada, panca inderanya kita. Bisa jadi, bentuknya sentuhan, misalkan, kita nggak sengaja pernah nggak mungkin di pasar, papasan sama orang, deket gitu. Sentuhan gitu atau di bandara biasa kalau kita lagi rame-rame. Akhirnya, eee, satunya mungkin merasa tersinggung gitu ya, ditabrak gitu, satunya minta maaf. Nah, itu bisa jadi, sebuah awal dari, hubungan gitu ya. Apalagi kalau misalkan di sinetron-sinetron Indosiar sering sekali hal itu terjadi, digunakan sebagai ini ya, awal pertemuan sepasang kekasih ya. Ada yang lagi dari perpustakaan bawa buku, biasanya satunya lagi lari-lari, akhirnya terjadi sebuah kontak fisik ya, itu yang diterima oleh panca inderanya kita, dalam hal ini adalah sentuhan yang diterima oleh kulit. Bisa juga kontak itu terjadi pada indera yang lain, yang lebih sering adalah visual ya, indera mata. Kita ngelihat dulu orang ini. Nah, ketika pertama kali kita melakukan kontak ya, stimulus yang masuk ke kita adalah tampilan fisik, appearance ya. Bagaimana orang itu, match atau tidak dengan kriteria yang sudah ada di dalam persepsinya kita. Kemarin kita sudah belajar persepsi. Nah, bagi kita, kita pasti punya sebuah persepsi. Model orang yang mana nih yang bisa aku jadiin teman, ya. Model atau tipe orang seperti apa yang kayaknya mungkin untuk aku jadikan pasangan. Contoh, Mas boleh nggak Mas Dan Nembesa ada? Bisa gabung sebentar? Bisa, Pak. Mas Dan, boleh nggak, melakukan sharing kepada teman-temannya? Kalau misalkan Mas Dan, mohon maaf nih sebelumnya, sudah punya pacar sekarang? Pasangan? Belum, Mas. Nah, Mas Dan, kalau misalkan ditanya, kriteria seperti apa yang mungkin Mas Dan bisa jelaskan kepada teman-temannya, kriteria pasangan yang ada di dalam persepsinya Mas Dan, boleh? Yang penting nyambung aja, Mas. Enggak, kita bicara tentang, appearance, fisik ya. Kita nggak Oh, mungkin fisik. dalam kontak pertama kita udah tahu sifat orang itu quite impossible ya. Kalau kriteria fisik, pasti dari kita itu punya. Hmm, kalau misal dari fisik, apa ya, yang nggak munafik ya, Mas ya. Cuman yang appearance-nya itu mungkin good looking lah, Ya. glowing. Ya, apa, maksud dari good looking-nya Mas itu seperti apa? Uh, Gak enak Mas ngomong, cuman ya proporsional gitu mungkin badannya atau gimana. Oke, baik, siap. Berarti terkait dengan, proporsi tubuh gitu ya. Nah, Mas Dan terima Iya. kasih sudah melakukan pengungkapan diri. Jadi actually teman-teman kita tuh pasti punya persepsi, yang kalau teman-teman kemarin masih ingat, persepsi itu bisa di-recall kembali dan itu akan tersimpan di dalam memorinya kita. Ketika kita ketemu sama orang, pasti kita melakukan penilaian, "Orang ini kayaknya bisa deh jadi teman kita. Orang ini" atau mungkin gini, paling mudahnya ketika teman-teman first meeting di kelas gitu ya, mungkin yang dari entah kelas mana-mana gitu, gabung jadi satu, teman-teman pasti melakukan penilaian. Sesederhana apa? Siapa yang akan menjadi teman satu meja saya, kalau misalkan itu satu meja ya. Atau siapa orang yang kayaknya nih nyaman, sehingga aku mau deh duduk di antara orang ini dan orang ini. Biasanya seperti itu ya. Bentuknya itu tidak tidak selalu dalam bentuk maksudnya appearance ya, pasti maksudnya mungkin juga jenis kelamin gitu ya, atau mungkin oh oh orang ini kayaknya, banyak omong nih. Kita ngelihat pertama kali, "Oh orang ini banyak ngomong, aku mau deh deket sama dia." Itu juga bisa bisa menjadi, stimulus dalam kontak pertamanya kita, gitu ya.
Kemudian ketika kita sudah memutuskan, oh orang ini sudah match dengan apa kriteria orang yang bisa aku jadikan teman. Biasanya kita akan terus berhubungan sama orang itu gitu ya. Kalau misalkan dalam contohnya Mas Dan tadi mungkin ketika bicara tentang pasangan mungkin akan di-chat terus gitu ya, melakukan pengenalan dan lain sebagainya sehingga masuk pada level engaging ya, keterlibatan yang, pasangan tadi bicara tentang kencan gitu ya, tentang dating, tentang nonton bareng, tentang mungkin, beraktivitas bersama gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman ketika ketemu sahabatnya gitu ya, calon sahabatnya gitu ya, mungkin sudah pada level ini melakukan kegiatan yang bersama-sama. "Yuk ke mall bareng yuk," atau mungkin yang perempuan, "Ayo kita, ke salon bareng," gitu. Itu adalah, level keterlibatan, di mana kita sudah merasa orang ini cocok dengan kita. Nah, pada level berikutnya ada namanya level keakraban. Keakraban di sini mungkin teman-teman agak aneh ya bacanya, kok levelnya keakraban gitu, karena ini adalah terjemahan dari buku bahasa Inggris. Nah, keakraban di sini berbicara, kita bukan cuman masalah cocok atau tidak cocok, tetapi kita sudah melibatkan emosional yakin atau tidak kita dengan orang ini, gitu ya. Kalau misalkan pasangan tadi mungkin dia sudah punya komitmen untuk menikah gitu ya, untuk bisa, bertunangan, atau mungkin kalau pada konteks sahabat, sudah pada dia mau mengungkapkan apa sih rahasia terbesar di diri dia, gitu ya. Kalau orang-orang sekarang bilangnya confession ya. Iya nih dia aku kemarin baru dikonfesin ya, ternyata dia tuh kayak gitu. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan pengungkapan rahasia yang sangat dalam ya, kalau dalam satu teori ada namanya teori penetrasi sosial atau social penetration. Di situ dijelaskan bahwa setiap individu kita tuh kayak semacam, onion ya, kayak kayak bawang bombay. Kalau teman-teman potong bawang bombay, itulah sebenarnya, analogi diri kita sendiri ya. Bisa jadi orang-orang yang kita belum kenal, dia hanya melihat lapisan pertama ya. Semakin dekat kita dengan orang tersebut, maka orang itu bisa melihat semakin dalam, lapisan yang semakin dalam. Nah, semakin dalamnya tingkat lapisan di dalam onion itu menandakan seberapa akrab kita dengan orang tersebut, gitu ya. Pasti nggak mungkin lah orang mengungkapkan rahasia terbesarnya kepada sembarang orang, berarti itu bukan rahasia, ya. Kemudian, ketika orang sudah menikah dan orang sudah bersahabat banget sehingga dia sudah tahu seluk-beluk hidup, temennya gitu ya, itu bisa terjadi sebuah perusakan, ya. Ketika kita sudah dekat biasanya masalah itu semakin banyak muncul ya. Ketika kita tetap kuat, tetap bonding, ya kita akan tetap getting better ya hubungan kita dengan orang lain itu. Tetapi ada kalanya ketika masalah-masalah itu lead us pada satu level perusakan ya. Itu bisa ditandain dengan munculnya sebuah konflik yang tidak bisa ditolerir satu sama lain. Enggak, menurut gua kita harus gini. Enggak, menurut gua sih kita harus begitu. Nah, itu adalah, apa, level ketika sudah ada konflik dan tidak bisa ditolerir satu sama lain. Itu biasanya menyangkut terkait masalah visi, ya. Visi itu kan way of life ya, cara pandang hidupnya kita. Nah, biasanya contohnya itu apa? Ketika kita sudah punya perbedaan pandangan politik, biasanya kayak gitu. Orang kalau politik somehow itu sudah masuk dalam way of life-nya dia, ya nggak? Makanya orang-orang yang sudah mendukung Pak A dan Pak B itu biasanya fanatisnya luar biasa. Dan itu nggak mudah untuk geser, gitu ya. Mau dibilangin apa juga kalau aku udah mendukung Pak A, maka besar kemungkinan aku stay untuk mendukung Bapak A, gitu. Bisa juga di situ ada hal-hal yang kaitannya dengan keluarga atau agama atau tentang prinsip yang lain gitu. Nah, ketika konflik-konflik ini semakin membesar ya, tidak adanya manajemen konflik yang baik, maka ini akan berujung pada divorce, pada perceraian. Dan tidak jarang juga perpisahan itu diakhiri dengan sebuah permusuhan ya. Ada nggak di sini yang dulu deket banget sama
sahabatnya kemana-mana, terus sekarang musuhan, kayak orang nggak kenal. Ada pasti ya? Pasti ada di sini yang kayak gitu. Atau pernah punya mantan pacar yang dulu tuh kayaknya udahlah kayak lovebirds banget, udah bucinnya minta ampun, tapi sekarang udah kayak orang nggak kenal. Pasti ada yang kayak gitu, ya. Itu terjadi ketika ada masalah yang menyangkut dengan prinsip hidup atau way of life biasanya. Oke. Teman-teman bisa, baca lebih dalam di bukunya De Vito di halaman 254. Nah, teman-teman, kalau kita bicara pada level awal ya, kontak, kemudian keterlibatan ya, itu pasti sangkut pautnya dengan daya tarik ya. Daya tarik itu juga muncul dari sebuah persepsi yang sudah ada di dalam storage otaknya kita, ya. Ketika kita sudah tahu definisi, oh orang yang menarik bagi aku, itu adalah orang yang katakanlah kulitnya begini, yang hidungnya begini, tinggi badannya begini. Tadi Mas Dan cerita tentang, oh proporsi tubuhnya yang seperti itu. Nah, itu adalah sebuah persepsi. Dan teman-teman, persepsi kita terhadap baik buruknya fisik ya, kalau kita bicara tentang poin yang pertama, itu sangat dipengaruhi dengan konstruksi sosial. Nah, ini ada satu case yang menarik. Mungkin teman-teman di sini pernah, membandingkan nggak, misalkan, eee, produknya katakanlah, mmm 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 mmm, Tresemme, ada yang pernah ngelihat, iklan produk Tresemme atau yang pakai produknya Tresemme? Kalian lihat di situ bagaimana, Tresemme itu menyampaikan, iklannya. Pesan apa yang ingin disampaikan Tresemme? "Oh, kalau kamu pakai Tresemme dengan embel-embel bahasa yang agak keperancis-perancisan itu, maka kamu tuh nanti akan kayak model Prancis." Kayak apa? Yang tinggi badannya tinggi, rambutnya panjang ya, kemudian punya apa, jawline yang jelas gitu ya, padahal itu just a shampoo. Itu cuma ngaruhnya tuh ke rambut lo doang gitu tuh nggak akan bikin pipi lo makin tirus, enggak. Tetapi itu yang pesan yang terus ingin disampaikan atau dibentuk oleh Tresemme, yaitu kalau kamu pakai produk ini, maka kamu akan seperti model Prancis. Coba kita lihat dari sisi Dove. Ada yang pernah lihat iklan Dove? Bagaimana Dove itu selalu mengkonstruksikan bahwa cantik itu apa adanya. Ya, pernah nggak teman-teman memperhatikan 2 iklan yang berbeda ini? Kalau Dove itu kamu mau gendut ya, maksudnya badannya besar, kamu mau kurus, krempeng, mau hitam, mau putih, mau kuning lansat, mau tinggi, mau pendek, apapun kamu itu cantik ya as the way you are. Kamu tuh ya cantik apa adanya. Itu adalah skema komunikasi yang terus disampaikan oleh produk Dove. Dan ironisnya, Draft dan Tresemme itu adalah perusahaan yang sama. Mereka sama-sama dari Unilever. Nah, inilah bahayanya teman-teman ketika kita bicara tentang media. Bagaimana media itu mampu memberikan konstruksi sosial yang sangat masif ke kepalanya kita. Maka jangan heran, orang banyak sekali yang punya persepsi bahwa perempuan cantik itu should be like this, should be like that. Jadi kayak people itu put some criterias, uh, on apa in dalam satu atau 2 boxes gitu ya, yang itu sebetulnya actually hasil dari konstruksi sosial. Perempuan itu harus rambut panjang, perempuan itu harus, what else, kulitnya putih putih atau kuning langsat, perempuan tuh matanya harus besar gitu ya contohnya ya. Begitu juga dengan pria. Oh, pria itu harus manly ya, kalau pria itu harus nge-gym, pria itu harus naik motor, pria itu harus main futsal. Itu adalah konstruksi sosial ya. Nah, jadi, daya tarik fisik itu yang ada di dalam kepalanya kita itu sangat besar pengaruhnya dari konstruksi sosial yang banyak diciptakan oleh media. Kemudian yang kedua adalah kedekatan. Nah, di sini teman-teman, kedekatan itu artinya kedekatan secara fisik ya. Devi itu di sini melihat, oh, bayangin kalau misalkan kamu semua itu tinggal di sebuah asrama yang sama ya, asrama yang sama, pintunya jajar-jajar. Kalau teman-teman di kos-kosan deh, gitu ya.
teman-teman pasti lebih dekat dengan orang-orang ya, dekat secara secara ini ya, secara perasaan kepada orang-orang yang memang secara fisik juga dekat dengan kamar kalian, betul nggak? Pasti lebih pengen kenalan sama siapa? Kenalan sama yang kanan, kenalan sama yang kiri, kenalan yang sama depan, kenalan yang sama belakang. Nggak mungkin teman-teman tuh ngerasa, "Oke, gue pengen kenalan secara random deh, gue pengen naik ke lantai 2, kenalan dulu sama yang sana." Nggak. Pasti kenalan itu sama yang deket-deket. Dan orang yang di dekatnya kita secara fisik, itu punya daya tarik sendiri. Secara psikologis, apa artinya? Kita punya sebuah kebutuhan untuk feel secure, ngerasa aman, ya. Dan kita merasa bahwa orang-orang yang di dekat kita lah adalah orang yang bisa memberikan perasaan itu. Mungkin kalau teman-teman lagi di kosan, takut one day mungkin kamu lagi sakit, terus butuh bantuan, siapa yang mau menolong? Kecuali kanan, kiri, depan, belakangnya, ya nggak? Atau mungkin, teman-teman lagi butuh bantuan, kompornya meledak, pasti adalah orang-orang terdekat yang teman-teman akan minta bantuan. Nah, perasaan feel secure tadi, kebutuhan itu yang berimplikasi pada daya tarik. Orang-orang di sekitar kita, itu biasanya punya daya tarik yang lebih ketimbang orang-orang yang jauh, gitu ya. Di kelas ini kemarin ada yang main Tinder nggak ya? Saya tanya, lupa. Adakah di sini yang main Tinder? Nggak apa-apa, itu bukan satu aib ya. Nggak Ada ada nggak kok, yang Mas. main Tinder? Nggak ada ya? Oke, saya diceritain sama teman-teman saya main Tinder, ini unik sih. Saya nggak tahu kenapa gitu. Mungkin Tinder itu ada satu fitur yang dia itu ada ini ya, jangkauan ya. Jadi kayak people around me gitu, ada jarak berapa kilo gitu. Nah, entah kenapa, teman-teman saya itu ketika misalkan dia lagi pengen cari orang kenalan gitu di satu daerah, dia pasti akan mencari orang yang lebih dekat, ya kan? Bisa bisa memahami nggak orang yang kayak gitu? Dia pastilah, nggak mungkin dia mau kenalan sama orang yang 700 kilometer dari dia, nggak mungkin. Dia pasti akan mau kenalan sama orang-orang yang di dekatnya dia. Katakanlah, ada orang yang sama-sama menariknya, bagi dia ini udah cocok banget secara kriteria fisik. Orang yang 5 kilometer dari lokasi dia, satunya 1000 kilometer dari dia. Kira-kira mana yang punya daya tarik lebih? Pasti orang-orang yang dekat, ya. Orang-orang dekat itu pasti punya daya tarik yang lebih. Yang ketiga adalah pengukuhan, teman-teman. Pengukuhan itu adalah eee, cara seseorang untuk bisa menghargai orang lain. Nah, contohnya gini, pasti dong setiap manusia itu by nature, naturally senang untuk dipuji. Nggak ada manusia yang nggak suka dipuji, pasti suka dipuji. Nah, ketika orang menghargai lawan bicaranya, maka ada kecenderungan orang itu akan memuji orang tersebut. Nah, di sisi sebaliknya, ketika kita dipuji secara terus-menerus, ya tetapi maksudnya tidak sesering itu ya, pasti ada muncul daya tarik kita untuk melakukan, atau, eee, berinisiatif untuk memulai hubungan yang lebih dalam dengan orang ini. Lebih dalam tidak hanya maksudnya pacaran ya, contohnya gini deh, ada dosen yang muji terus si A. Si A ini pasti dekat sama dosennya, gitu ya. Karena kenapa? Karena ada pengukuhan. Ada validasi bahwa, oh si A itu memuji saya, berarti dia suka dengan saya. Itu adalah pengukuhan, ya. Kemudian yang keempat, kesamaan. Ini common banget pasti ya. Pastilah orang yang suka Manchester United, deket-deketnya ngobrol-ngobrolnya sama Manchester United. Supaya apa? Frustasi bareng gitu ya. Atau teman-teman yang suka masak, biasanya teman-teman yang lain juga di lingkungan sosialnya juga suka masak, gitu. Karena kenapa? Karena ada interaksi nanyain, "Eh, ini resepnya apa?" Nah, interaksi itu terus terbangun sehingga akan, membuat hubungannya semakin dalam. Yang terakhir adalah sifat saling melengkapi. Sifat saling melengkapi di sini, ini agak bertolak belakang dengan poin yang keempat atau kesamaan ya. Saling melengkapi itu kan we are talking about differences, tentang perbedaan ya. Nggak mungkin melengkapi itu kalau sama-sama gitu. Aku misalkan, mmm, aku suka desain gitu ya, sorry gini, saya punya, analogi gini, kalau kalian mau bikin startup ya,
kalau kalian mau bikin startup, kalau mungkin ada di sini teman-teman yang suka pada bisnis kreatif gitu ya, di startup itu setidak-tidaknya harus ada 3 orang yang punya kriteria berbeda. Wajib, nggak boleh, nggak. Yang pertama, namanya hustler. Hustler itu adalah orang-orang yang mikirin untuk produk dan pemasaran. Ya. Biasanya orang-orang yang punya sifat hustler itu orang-orang yang talkative gitu ya, yang menarik secara fisik, dia punya banyak ideas, itu adalah hustler. Ya. Ada juga orang yang namanya hacker. Ya, hacker di sini dia bicara tentang apa? Tentang website, tentang apps ya, tentang coding, tentang back end, tentang user interface, tentang user experience. Itu adalah orang-orang di uh, hacker. Yang ketiga ada namanya hipster. Hipster di sini adalah orang-orang yang punya kemampuan designing yang bagus. Kalau tadi hustler menciptakan produk, si hipster ini bicara tentang kemasan. Kalau tadi si hacker bicara tentang website, si hipster tadi cerita tentang user interface. Oh, bagus nggak sih Tokopedia? Bagus nggak sih Shopee? Gitu ya. Gitu. Nah, jadi ketika kita bertemu sama orang yang punya kemampuan yang berbeda, kita cenderung untuk punya satu kebutuhan terhadap orang itu. Ya. Nah, ketika kebutuhan itu terus terjadi, membuat interaksi semakin sering dan akhirnya kita semakin dekat dengan orang tersebut. Ya. Lanjut. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada. Kita lanjut ke efektivitas komunikasi, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan, ini menjadi satu materinya kita yang harus kita pelajarin ya. Efektivitas komunikasi itu adalah teori yang akan mengajarkan kita bagaimana kita untuk bisa mengupayakan sebuah proses komunikasi itu berjalan secara efektif. Ada 3 pendekatan, teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan humanis, yang kedua adalah pendekatan pragmatis, yang ketiga adalah pendekatan teori. Kita kulas satu-satu. Pendekatan humanis ini adalah pendekatan yang ada pada level sikap. Sikap itu bicara tentang intrapersonal, ya, tentang diri kita dan diri kita sendiri, ya. Jadi yang pertama, De Vito itu menyarankan kita sebagai komunikator itu harus terbuka. Nggak boleh kita sebagai komunikator itu pengen komunikasi berjalan efektif, tapi kitanya tertutup. Ketika ditanyain, nggak tahu, ini gimana? Tanya sama orang lain. Komunikasi itu tidak akan berjalan ketika kita tidak terbuka. Ya, kita tidak punya sikap untuk mau menjawab, membantu, atau membagikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Yang kedua, empati. Ya, empati kemarin juga sudah kita bahas ya. Mampu untuk mengetahui apa yang sedang dialami oleh orang lain pada suatu saat tertentu melalui kacamata orang itu. Ini penting ya. Ada frase melalui kacamata orang itu. Kalau frase itu kita take out, berarti bukan empati, tapi simpati. Kita just knowing dia lagi sedih. Oke, gue nggak mau ngejokes karena dia lagi sedih. Itu simpati. Tapi kalau empati, kita betul-betul tahu we are in the same boat, ya. Kita pada satu kapal yang sama. Kita punya kompas yang sama. Kita punya cara pandang yang sama terhadap orang yang lagi punya masalah, ya. Gue baru diputusin, si dia jahat banget, bla 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 bla. Nah, teman-teman ketika melakukan empati, kalian mencoba ada pada posisi si temennya yang lagi curhat ini. Yang ketiga adanya supportiveness, ya, sikap saling mendukung. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, kita tidak boleh terlalu evaluatif ya. Kita nggak boleh evaluatif. Judgment tuh nggak boleh ya. Evaluasi itu kan menjudge ya. Ketika teman kita cerita, misalkan, anjir, ini dosen galak banget kemarin ngasih nilai gini-gini. Kadang-kadang kita punya ego untuk melakukan evaluatif. Lu mah masih mending, masih begini.
Gua lebih parah, dosen gua gini gini gini. Itu salah satu sikap evaluatif. Dia melihat bahwa orang ini tuh masalah itu nggak gitu penting dibanding dirinya, ya. Selain ini juga menjadi contoh yang tidak baik kalau kita bicara yang kemarin ya, mendengarkan secara efektif. Spontan. Ketika kita bahagia, kita lagi happy ya, orang-orang yang tulus dengan kita itu pasti happy secara spontan. Ya, ketika kita katakan lagi nih, "Weh, gue menang undian mobil," misalkan gitu. Orang-orang yang memang betul-betul tulus sama kita, dia akan mengungkapkan kebahagiaannya, happiness-nya secara spontan. Tapi kalau misalkan dia mikir ya, ada jeda, nah si komunikatornya juga akan berpikir, "Oh, dia jangan-jangan nggak happy nih. Jangan-jangan dia begini nih, begitu tuh." Nah, jadi kita juga perlu untuk bisa mengembangkan sikap mendukung secara spontan, gitu ya. Kemudian ada namanya profesional. Profesional ini berbeda dengan profesional. Intinya profesional ini keterbukaan kita, fleksibilitas kita untuk bisa menerima gagasan yang bertolak belakang dari orang lain, ya. Kalau aku misalkan ya, ini contoh, menurut gua sih undang-undang cipta kerja itu penting banget. Kenapa? Lo bayangin deh, betapa banyak negara yang terjebak dalam middle income trap. Ya, middle income trap itu adalah jebakan negara berpenghasilan menengah gitu. GDP-nya masih dalam kategori menengah. Biasanya kalau negara-negara pada middle income gitu, itu susah banget untuk jadi negara maju. Menurut gue tuh penting undang-undang cipta kerja supaya apa? Investor masuk, jadi investasi lebih besar di negaranya kita, semakin banyak duit yang berputar gitu ya, kemudian semakin banyak orang yang diserap tenaga kerjanya gitu ya, kemudian mungkin untuk sekolah-sekolah vokasi juga semakin banyak kesempatan buat magang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi ada teman kita yang punya pandangan berbeda. Menurut gua, undang-undang cipta kerja itu sampah nih. Oh, kasar banget ya. Kenapa gitu? Ya lo lihat aja dari proses penyusunannya. Banyak banget lala. Kita nggak bicara politik praktis ya teman-teman. Saya cuma untuk bisa menghadirkan di meja kita bahwa ini loh yang sedang banyak dibicarakan oleh publik. Nah, ketika kita punya sifat atau sikap profesi, kita mampu untuk bisa tahu dari sudut pandang orang itu. Ya, ini mirip seperti empati, tapi kalau untuk profesi itu kita juga mengikut sertakan fleksibilitas kita bahwa oh ternyata ada loh orang yang bertentangan sama kita gitu. Kemudian ada sikap positif ya, ada positif dengan diri sendiri, kemudian kita juga harus memancarkan perasaan yang positif. Kalian pernah nggak punya teman atau berada dalam situasi ketika kalian berbicara sama orang tuh kayaknya orangnya negatif banget ya, negatif vibes. Pokoknya orang ini ngeluh terus. Pokoknya orang ini tuh kerjaannya mengutuki semua keadaan yang dia hadapin. Dia tidak bisa melihat peluang. Dia melihat segala sesuatu itu adalah musibah. Pernah nggak punya teman yang kayak gitu? Saya actually punya dan salah satu teman dekat saya kayak gitu. Ya, ketika yuk kita bikin ini, dia pasti langsung menilai gagasan dari sisi negatifnya, selalu gitu. Contoh ya, misalkan ayo kita bikin bisnis A gitu, dia pasti mikir modalnya gimana, nanti kalau nggak laku gimana, nanti siapa nih yang tanggung jawab kalau misalkan kita rugi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dia melihat segala sesuatu dari kacamata yang negatif. Tetapi di sini Devito menyarankan kita untuk selalu punya sikap yang positif. Positif terhadap diri sendiri itu akan berpengaruh pada self esteem kita, terhadap confidence-nya kita gitu ya. Kemudian kita juga harus punya perasaan yang positif. Maksudnya kita melihat dunia itu secara lebih positif. Kemudian Devito juga meminta kita untuk punya sikap dorongan untuk memuji orang lain, ya. Kita kalau misalkan punya lawan bicara yang mungkin dia lagi punya penampilan yang menurut kita baik, jangan ditahan, dipuji aja, nggak apa-apa. Karena setiap manusia pada dasarnya suka untuk dipuji. Ya. Terakhir adalah kesetaraan. Ya. Kita harus menganggap orang, semua orang itu pada kedudukan yang setara. Ini kadang agak sulit ya. Kadang agak sulit karena kenapa? Kita sebagai lulusan STAN, actually kita satu alma mater ya teman-teman. Kalian adalah adik-adik saya. Anak-anak STAN tuh banyak jipernya kalau udah lulus. Kenapa? Karena cuma D3.
Ya nggak? Sering banget kumpul sama teman-teman teman-teman SMP, ada yang udah lanjut S2 gitu ya, ada yang udah kenapa kenapa gitu, kita masih lulusan D3. Seringkali juga kalau misalkan saya nih, katakanlah sering terlibat dalam sebuah forum pendidikan di mana di sana saya harus mewakili, merepresentasikan PKN STAN dengan delegasi-delegasi dari perguruan tinggi yang lain. Dan delegasi dari perguruan tinggi yang lain itu teman-teman, itu minimal doktor, biasanya gitu. Kalau ketemu tukeran name card ya, wah saya dulu masih lulusan D3 gitu. Sedangkan orang yang saya ajak bicara ini adalah lulusan S3 atau bahkan profesor di bidang yang saat itu sedang kita bicarakan. Jadi susah juga untuk punya pandangan bahwa kita itu setara. Tapi ini akan kita bahas kemudian bagaimana caranya untuk bisa tetap melakukan komunikasi secara efektif, padahal kita merasa kalau kita tuh nggak setara. Ini adalah 5 sikap yang perlu kita punya, teman-teman, ketika berkomunikasi untuk bisa menjadi lebih efektif. Sekali lagi ini adalah sikap ya teman-teman, namanya sikap itu bicara tentang intrapersonal, bicara tentang diri kita, bukan tentang tindakan. Nah, yang kedua, kita bicara pada level tindakan atau pragmatis ya. Sebaiknya kalau dalam satu komunikasi kita tuh ngapain? Kalau ini sebaiknya dalam sebuah komunikasi itu kita harusnya punya sikap yang gimana sih? Tapi kalau ini langsung harusnya ngapain sih? Apa yang harus kita lakukan dalam proses komunikasi sehingga komunikasi itu bisa berjalan secara efektif. Pertama, kita harus punya confidence ya. Kita perlu punya kepercayaan tinggi. Kita butuh merasa bahwa kita tuh layak dalam proses komunikasi itu, ya. Komunikator yang efektif memiliki kepercayaan diri sosial, perasaan cemas yang tidak mudah dilihat orang lain, ya. Setiap kalau misalkan kita ngobrol sama orang lain, apalagi sama orang banyak, cemas itu pasti ada, apalagi pada orang yang mungkin secara jabatan, secara level pendidikan jauh lebih tinggi, pasti ada rasa kecemasan yang ada di dalam diri kita. Tetapi kita nggak boleh menganggap itu sebagai satu hal yang tidak bisa kita negosiasikan ke diri kita sendiri ya. Kita perlu juga untuk belajar bahwa kita layak kok dalam pembicaraan ini, kita layak kok ada dalam forum ini, gue layak kok untuk ngobrol sama kita, gitu. Ngobrol sama dia, gitu. Yang kedua adalah kebersatuan. Kebersatuan di sini adalah unity, ya. Ketika kita dan teman kita ngobrol, gitu ya, biasanya kita menggunakan kata kita, ya. Dengan menggunakan kata kita itu adalah inisiatif yang bisa dibangun untuk masuk ke dalam poin nomor 2, unity. Bicara kita itu bicara aku dan dia dalam satu unit yang sama, dalam satu hal yang sama. Misal, yuk renang yuk gitu. Nah, ketika walaupun kita mungkin itu hal yang remeh, tetapi ketika kita mendengar kata kita di situ, bukan aku dan kamu, kita tidak terpisah, kita tidak berbeda, maka ketika kata itu terus diulang gitu ya dalam proses komunikasi, maka kita pun akan melihat antara diri kita sendiri dan orang lain itu adalah satu kesatuan yang sama, sehingga kita makin lebih mudah dekat dengan orang tersebut. Ini yang penting teman-teman. Poin nomor 3, manajemen interaksi. Ini yang ada kaitannya dengan tadi perasaan kesetaraan tadi. Bagaimana kalau misalkan kita merasa jiper, ya? Jiper, kalian tahu kan ya bahasa gaul ini. Jiper tuh ngerasa kalau gue tuh nggak layak untuk ketemu sama orang ini, untuk ngobrol sama orang ini, untuk dekat sama orang ini. Nah, itulah pentingnya ada namanya manajemen interaksi, interaction management. Itu berbicara mengenai bagaimana kita mengatur diri kita untuk bisa menjalin sebuah interaksi. Ya. Jadi, seringkali terjadi teman-teman ngerasa bahwa, oh mungkin teman-teman yang cowok pengen kenalan, tapi aduh dia cantik banget. Pasti pernah dong kayak gitu, ya nggak? Teman-teman yang cowok, duh mana maulah dia sama gue gitu. Tapi ketika kita mempunyai manajemen interaksi yang bagus, kita akan memanajemen diri kita dan meyakinkan kepada diri kita bahwa oke, dia cantik, that's it. Tapi
aku bisa kok, aku layak kok untuk ngomong sama dia. Emang apa salahnya untuk aku kenalan sama dia? Nggak ada yang salah dari hal itu. Nah, itu adalah sebuah manajemen interaksi yang terjadi juga pada diri kita sendiri, ya. Ketika teman-teman mungkin menggumam, "Aduh, aku nyapa nggak ya? Nyapa nggak ya?" Itu adalah salah satu bentuk manajemen interaksi, ya. Dan manajemen interaksi itu tidak hanya terjadi atau berhenti pada diri kita sendiri. Ketika kita sudah menyampaikan gagasan kita, ketika kita sudah berani berkenalan, manajemen interaksi itu yang akan nge-lead proses komunikasi dari sisinya kita, ya. Apakah kita mau, mungkin dalam perbincangan itu kita mau menunjukkan sesuatu, mungkin setelah itu kita akan memberikan name card, atau setelah itu kita akan bertukar nomor handphone, itu adalah output dari manajemen interaksinya kita, ya. Kemudian yang keempat, ada namanya daya ekspresi. Daya ekspresi itu bicara tentang skill kita untuk melibatkan diri dalam sebuah diskusi. Pernah nggak teman-teman mungkin ngerasa, "Aduh, gua nggak ngerti ini tuh apa sih?" gitu, dalam sebuah forum. Atau dalam sebuah diskusi, kelompok kecil misalkan seperti itu, kalian merasa, "Aduh, kayaknya ini tuh bukan bidang yang gue bisa deh." Ketika manajemen interaksi kita buruk, itu menyebabkan daya ekspresi kita juga buruk, ya. Skill kita untuk melibatkan diri dengan orang lain juga buruk, ya. Biasanya orang yang merasa jiper atau tidak confidence, dia cenderung akan menarik diri dalam sebuah proses komunikasi, ya. Karena dia merasa udah kalah duluan sebelum ngobrol gitu. Padahal sebetulnya orang lain juga somehow tidak berpikir demikian gitu loh. Nah, penarikan diri tadi itu adalah bentuk buruk dari daya ekspresi, ya. Itu adalah lawan katanya dari keterampilan dalam melibatkan diri. Kalau kita punya manajemen interaksi yang bagus, kita punya confidence yang bagus, punya daya ekspresi yang bagus, kalau misalkan dalam sebuah diskusi kita nggak ngerti tentang apa yang sedang dibicarakan, kita biasanya ya akan mencari relevansi atau kaitan tentang apa yang sedang dibicarakan dengan hal apa yang kita kuasain. Contoh, lagi bicara tentang COVID-19, ya, ngobrol sama dokter-dokter, segala macam, nggak ngerti, kan nggak ngerti bahasa kedokteran, nggak ngerti siapa dokter ini, nggak paham. Ketika kita punya manajemen interaksi yang baik, kita mendengarkan secara efektif, dan kita punya daya ekspresi yang baik, kita cenderung akan mengikuti alur perbincangan itu dan memunculkan topik-topik baru yang kita kuasain. Misalkan, "Iya nih, parah banget ya emang COVID tahun ini," gitu. "Nggak pernah-pernah juga, gue lihat sekarang banyak pasar yang tutup." Ya emang sih secara ekonomi begini begini begini. Di kantor gua juga penerimaan pajaknya langsung shortfall, lalala segala macam. Nah, teman-teman bisa membuat semacam bridging, jembatan tentang apa yang memang sedang dibicarakan dan apa yang teman-teman kuasain. Ketika memang teman-teman emang you have no idea apa yang harus dibicarakan dalam perbincangan itu. Apakah mereka merasa, "Ih, apa nih si orang?" Enggak. Lingkungan sosial itu akan melihat tanggapan atau isi kepala teman-teman atau gagasan teman-teman sebagai sebuah pengayaan dari si topik yang sedang dibicarakan. Yang terakhir, eee, Devito melihat kita perlu untuk punya orientasi pada orang lain. Artinya apa? Simple, nggak boleh selfish. Nggak boleh bicara tentang aku terus, nggak boleh. Yang kayak tadi ya, "Anjir, dosen gua nih, ngasih nilai parah banget. Elu mah biasa. Gua juga sering dapat dosen gitu. Lu nggak tahu aja dosen gua gini gini gini." Akhirnya yang diajak bicara malah ngomong lebih panjang. Nah, itu adalah contoh dari selfish, ya. Terakhir, teman-teman, Devito mengkaji ya, proses komunikasi secara efektif ini secara teoretikal. Teoretikal di sini yang diangkat adalah teori pergaulan sosial, ya. Teori pergaulan sosial ini anak STAN banget nih, ya, mengembangkan hubungan apabila manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, ya. Matching cost and benefit itu salah satu prinsip dasar akuntansi ya. Nggak boleh kalian itu melanjutkan sebuah hubungan kalau misalkan cost yang dikeluarkan itu lebih besar daripada benefit yang kalian dapatkan, ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak merasakan secara real ya,
hal ini, tetapi secara alam bawah sadar kita melakukan ini. Kita melakukan exchange of information gitu ya, di mana kita terus menilai, meng-assess apakah orang ini layak nggak sih jadi teman kita. Contoh gini, pernah nggak, ini ada saya punya satu contoh yang obvious ya, yang sangat kasar atau sangat sangat ya itu obvious. Teman-teman main futsal, ada loh orang-orang yang dia itu punya tabiat nggak mau bayar. Ada nggak punya teman yang kayak gitu? Atau lagi teman-teman yang perempuan karaokean, ada loh orang tuh yang punya tabiat, pakai duit lo dulu deh, lama-lama nggak dibayar. Ada orang yang kayak gitu. Nah, ketika kita merasa bahwa orang ini males banget sih, gue punya temen dia gitu. Dengan temenan sama dia, gue habis nih, gue tekor nih gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk teori pergaulan sosial yang sangat obvious ya, yang sangat jelas. Tetapi yang disebutkan manfaat dan biaya di sini itu tidak selalu terkait masalah uang ya. Bisa jadi tentang perasaan feeling secure ya. Gue kalau sama dia, gue ngerasa secure. Oh, ada juga orang yang butuh pengakuan sosial. Gue pacaran sama dia nih, banyak banget nih konfliknya, gue udah males banget nih sama dia. Tapi gue akhirnya tetap pacaran sama dia. Supaya apa? Social acceptance. Penerimaan sosial bahwa oke, gue punya pacar, gue nggak jelek-jelek amat atau punya berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang lain yang mungkin cuma kita sendiri yang tahu. Gitu, ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke bahasan yang terakhir tentang manajemen konflik. Ya, manajemen konflik di sini DeVito mengungkapkan ada dua cara, teman-teman. Yang pertama adalah cara yang tidak produktif. Yang kedua adalah cara yang produktif. Perbedaannya apa? Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama, kita itu kalau lagi ada masalah, nggak boleh menghindar. Bahasa anak sekarangnya ghosting. Ada yang pernah di-ghosting nggak sama pacarnya di sini? Nah, banyak ya orang yang kalau misalkan punya masalah, dia tidak merasa itu sebuah masalah, akhirnya dia menghindar dari masalah itu. Bahasa sekarang namanya ghosting, hantu. Jadi dia cenderung tidak mau untuk menatap dan menyelesaikan masalah itu. Udahlah daripada gini mending lu aja deh yang ngurus gitu. Biasanya itu yang terjadi di kepanitiaan tuh biasanya gitu tuh, ya. Lempar-lempar tanggung jawab gitu ya, ngelempar-lempar masalah. Non negosiasi itu artinya kita tuh punya kepala batu ya, di mana kalau dia udah punya prinsip A, dia udah plek cuman gitu doang. Dia nggak bisa dinegosiasiin. Dia nggak bisa dibilangin bahwa, "Oh, ini tuh nggak selalu loh tentang apa yang kamu pikirin." Nggak, menurut gua kayak gini. Nah, itu namanya non-negosiasi. Dia nggak mau ketemu jalan tengah. Yang terakhir ada namanya redefinisi. Ya, redefinisi ini cerita tentang bagaimana kita melihat sebagai suatu masalah, alih-alih kita menyelesaikan masalahnya, kita malah melakukan tafsir ulang terhadap definisi masalah itu. Contohnya gini, bisa gabung sebentar nggak ya, Mas Abednego? Mas Abednego bisa bergabung sebentar? Hadir, Mas. Yo, Mas Abednego. Kita bicara tentang redefinisi. Pernah nggak Mas Abednego punya satu masalah, ya, tetapi ketimbang nyelesain masalahnya, Mas Abed cenderung untuk membuat sebuah shortcut, ya, jalan pintas untuk mencari tafsir atau definisi dari permasalahan itu sendiri dengan cara yang lain. Contohnya gini, A dan B pacaran. B ini ketahuan jalan sama C gitu, teman perempuannya gitu. Biasanya kan gitu. Nah, temennya A nih biasa dia ini ya lemes, akhirnya dia dilaporin lah sama A. Lu tahu nggak sih kemarin gue ngeliat nih si B ini lagi jalan sama si C. Akhirnya si A marah dong sama B. Lah kamu ngapain jalan sama si C gitu? Lu selingkuh ya kata si A gitu. B ini ketimbang dia menyelesaikan masalahnya, dia malah melakukan redefinisi. Dia bilang apa? Masa sih selingkuh? Orang dia temen doang. Redefinisi. Dia mendefinisikan bahwa jalan bareng itu bukan selingkuh.
jalan bareng di mall, pegangan tangan itu bisa terjadi ketika kita punya temen dan itu bisa terjadi. Nggak kok cuman temen doang. Namanya selingkuh itu kalau kita jalan sama yang lebih muda. Kalau sama yang lebih tua mah namanya temenan doang. Nah, itu redefinisi. Kita mendefinisikan sendiri bahwa itu tuh bukan selingkuh. Nah, sekarang kita tanya sama Mas Abednego, pernah nggak punya pengalaman penghindaran, non negosiasi ataupun redefinisi? Kayaknya pernah sih Mas, tapi nggak ingat contohnya gimana. Oke, nggak ingat ya, jadi nggak bisa sharing ya? Iya, nggak bisa. Oke, siap. Terima kasih Mas Abednego. Jadi gitu ya teman-teman. Eh, Penghindaran, kemudian kita nggak mau bernegosiasi, sampai dengan kita mendefinisikan ulang, itu adalah cara kita untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak produktif. Kemudian ada juga yang namanya pemaksaan fisik. Ya, contohnya pemaksaan fisik tuh ya kayak sekarang ya, orang demo kemudian bakar halte gitu ya, itu adalah salah satu pemaksaan fisik. Yang ketiga minimasi. Minimasi itu kita meremehkan masalahnya. Contohnya gini, pasti pernah nih teman-teman kepanitiaan nih, kita rapat nanti jam 11 ya gitu. Tahu-tahu ada nih orang yang tuk 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 datang ke SC baru jam 12 siang. Ditanya, "Lu kemana aja orang kita udah mau selesai jam segini baru datang?" Dia bilang apa? "Elah baru 1 jam doang." Itu adalah salah satu contoh minimasi. Kita cenderung untuk meremehkan masalah itu. Ketimbang dia minta maaf, dia berjanji mungkin next time dia nggak mau melakukan lagi, dia malah membuat itu seakan-akan tidak berarti, ya. Menyalahkan, teman-teman pasti tahu ya, nggak perlu saya ini jelaskan. Poin berikutnya adalah peredam. Nah, peredam ini biasanya terjadi seringnya terjadi pada perempuan. Tapi mungkin saya salah. Coba mungkin nanti kita bisa diskusi. Peredam di sini contohnya gini, kalau ada orang yang lagi konflik ya, lagi lagi punya perbedaan argumen, lagi bla 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 bla, salah satunya contohnya nangis tiba-tiba. Nangis, tiba-tiba tuh nangis aja. Nggak ada apa, bukannya dia ngejelasin apa yang dia yakini dari sudut pandang dia, dia malah nangis. Itu adalah salah satu contoh namanya peredam. Enggak nyelesain masalah. Biasanya cowoknya malah ngerasa bersalah, sudah membuat perempuannya nangis. Akhirnya siapa yang minta maaf? Cowoknya. Biasa kayak gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh peredam. Nah, mungkin teman-teman bisa bisa memberikan pandangan lain masalah peredam ini, cuman yang saya lihat ini sering terjadi pada perempuan ya, mungkin karena perempuan lebih emosional. Bukan berarti salah, ya salah sih. Tetapi sebaiknya kalau memang, apa namanya, lagi ada konflik itu diselesaikan. Itu juga yang kemarin menjadi satu, ini kan, satu tweet yang populer kemarin di Twitter, bagaimana mungkin orang menanyakan, "Gimana sih Mbak Najwa lagi punya perdebatan tapi dia nggak nangis?" Gitu. "Kok bisa sih?" Gitu. Nah, itu salah satu ini ya, contoh, relevansi dengan apa yang sekarang lagi dibicarakan sama publik, peredam. Instead of menyelesaikan masalah, dia malah punya aksi yang berbeda. Sehingga apa? Masalahnya seakan-akan tertunda. Apakah si laki-lakinya menjadi punya pandangan yang sama dengan perempuan? Enggak. Dia sebetulnya actually masih ada konflik, tapi diredam. Dialemin dulu ya, disabar-sabarin dulu perempuannya. Akhirnya udah ini lagi, hubungannya udah baik lagi, ketemu lagi masalahnya, konflik lagi. Ya, jadi peredam atau meredam itu bukan jalan yang baik dalam menyelesaikan konflik. Karung goni. Nah, ini karung goni ini juga, aduh saya pengen diskusi deh sama teman-teman yang perempuan, saya takut salah. Karung goni ini gini teman-teman, contohnya gini, pernah nggak terlibat dalam sebuah perdebatan yang, "Lu kok gini sih?" Gitu. Atau contohnya tadi deh, teman-teman lagi meeting atau janjian, ketemu di Starbucks jam 11 gitu kan. Janjian jam 11, temennya datang jam 12. Terus temennya bilang, "Lu ke mana aja jam segini baru datang? Gua mau sholat segala macam. Dasar lu ngerusak ngerusak ini timeline gue hari ini." Gitu katanya gitu kan.
Terus dia bilang, minimasi, elah cuma sejam doang lo, heboh amat, lebay lu, katanya gitu. Nah, itu namanya minimasi. Yang dimaksud karung goni itu apa? Ketika satunya udah bilang gini, "Elu ya kagak pernah belajar. Kemarin kita di GI, lu telat 2 jam. Kita kemarin ketemu di, katakanlah di BP, lu telat 1,5 jam. Kemarin ketemu di sini, lu telat 1,5 jam. Lu sekarang masih ya telatan kayak gitu." Nah, itu adalah contoh karung goni. Karung goni itu apa? Ngungkit, istilahnya itu ngungkit ya. Kayak kesalahan-kesalahan dari lawan bicara kita, itu tersimpan dengan sangat rapih di memorinya, gitu. Nah, saya nggak tahu nih, teman-teman perempuan setuju nggak ya, yang sering melakukan ini juga perempuan? Boleh dong sharing thoughts-nya Mbak Amelia Effendi, Ya Kak, bisa gabung? izin off Menurut cam Kak. Ya, nggak apa-apa. Menurut Mbak Ya, Amelia gimana, Mbak? Apakah perempuan memang cenderung untuk bisa menyimpan secara rapih bentuk kesalahan-kesalahan yang remeh biasanya, untuk kemudian diungkit pada masa yang entah sekian tahun, juta cahaya kemudian? menurut saya iya sih Kak, soalnya kadang saya sendiri juga kayak gitu. Iya kan? Kayak kadang Jadi memang sampai di-screenshot juga. well, sebagai bukti ya, mungkin kalau misalkan next time kalau gue punya konflik sama dia, ini menjadi bukti, gitu ya, Mbak, ya? Kadang-kadang Kak. Ya, saya melihat bahwa perempuan punya bakat di sini ya. Mungkin sebagian dari teman-teman punya ibu yang mirip kayak ibu saya. Ibu saya tuh betul-betul deh, kalau kita pernah ngilangin sesuatu ya, sama dia tuh diungkit terus bener-bener deh. Ya, apalagi kalau udah kita ngilangin barang kesayangan dia atau koleksi Tupperware-nya, itu udahlah mending kalian beli baru, terus bilang, "Udah mah ini ini yang kemarin," gitu, daripada kalian mengaku Tupperware-nya dihilangin. Itu contohnya. Nah, itu yang sering saya lihat bahwa memang banyak orang ketika lagi ada problem, lagi punya konflik, cenderung untuk bisa mengungkit. Untuk apa? Self defense ya, untuk bisa mendorong, memvalidasi bahwa gua yang benar, lo yang salah. Kak, Ada juga ada quotes apa? terkenal banget kayak gini Kak, Apa lucu. tuh? Jokes-nya. Apa tuh? Cewek tuh suka lupa naruh ikat rambutnya, tapi dia ingat apa yang kamu katakan 7 Januari pukul 23.23. Exactly. Exactly ya. Ya, saya sangat Sampai paham. jam-jamnya tuh apa. Jadi memang perempuan memang lahir dengan bakat itu ya. Nah, itu juga yang mungkin membuat banyak perempuan biasanya jadi juara kelas. Maksudnya biasanya perempuan itu bisa mendengar kemampuan belajar secara verbalnya itu lebih baik ya. Mungkin kalau laki-laki jangankan baca buku ya, jangan-jangan H-1 baru minta catatan temen ya, minta dong catatan yang kemarin. Kalau perempuan dia bisa punya daya rekam yang lebih baik. Jadi itu menurut saya a gift ya yang emang udah dikasih sama yang di atas. Kemudian ada namanya manipulasi. Manipulasi itu kecenderungan kita untuk melihat atau mengubah sesuatu itu menjadi sesuatu hal yang lain gitu ya. Contohnya tuh gini. Nah, ini yang sering juga banyak dibahas di Twitter ya. Banyak anak kelas ini yang kemarin saya catat yang punya Twitter gitu. Ketika kalian punya hubungan dengan pasangan, tapi pasangan itu toksik ya, biasanya banyak melakukan manipulasi. Manipulasi itu maksudnya apa? Ketika kita sudah melakukan sebuah pengungkapan diri bahwa kita tuh A, kondisi kita tuh A gitu. Nanti kalau misalkan lagi ada sebuah konflik gitu, pasangan yang toksik itu biasanya mengungkit yang A tadi, sehingga si kita itu merasa bahwa kita yang salah. Padahal sebetulnya dia yang salah gitu. Tetapi kalau bahasa kerennya namanya gaslighting. Ada yang sering dengar itu? Gaslighting ya. Itu cara kita memanipulasi seakan-akan kita yang salah. Padahal sebetulnya bagi kita dia yang salah. Nah, itu namanya manipulasi, gaslighting ya. Salah satunya caranya untuk tadi mengungkit sebuah kondisi sehingga dia menganggap bahwa ya karena elu begitu makanya gue begini. Nah, itu namanya manipulasi. Seakan-akan kita yang salah. Padahal dalam kondisi itu tuh kita nggak salah gitu. Yang terakhir ada namanya penolakan pribadi. Ini simpel ya.
kalau udah nggak mau ngomong, udah dia diem. Penolakan pribadi itu gitu ya. Lagi bahas RUU Cipta Kerja dimatiin mikrofon. Nah, itu salah satu contoh penolakan diri ya. Kita pengen mengutarakan sesuatu, orangnya balik badan, membuang muka, talk to my hand katanya. Itu salah satu contoh penolakan diri. Nah, bagaimana kalau kita lagi ada konflik, terus kita pengen konfliknya itu diselesaikan dengan cara produktif? Ini yang diajukan oleh DeVito. Berkelahi dan bertengkar di sini artinya fight ya. Ini terjemahan dari bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan secara literal agak aneh kita bacanya. Yang pertama, fight with sportivity. Jadi kita harus punya sebuah sikap yang sportif ya. Kita harus fair play ketika memang kita sedang beradu argumen dengan orang lain. Kalau kita pernah salah, akuin salahnya. Ya, jangan meminimasi masalah kita. Terus membuat masalah kita itu seakan-akan terjadi karena orang lain, manipulasi jatuhnya, ya. Kalau kita salah, kita akuin kita salah. Itu namanya sportif. Kita juga harus bisa tahu kalau kita lagi berdebat, kita harus paham konteksnya. Konteksnya bisa dalam sisi peraturan gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang katakanlah Undang-Undang Cipta Kerja, kita harus tahu secara sportif, emang peraturannya sekarang tuh gimana? Kita nggak boleh mengutarakan secara membabi buta bahwa begini. Aturannya bilang apa? Itu salah satu contoh untuk berkelahi atau fight dengan sikap sportif. Yang kedua, bertengkar secara aktif. Ini adalah kontrari dari ini, penolakan pribadi dan penghindaran. Intinya, kalau lagi ada masalah, ya lo jangan menghindar dong. Kalau lagi ada masalah sama pacarnya, jangan ghosting dong. Itu adalah inti yang ingin disampaikan oleh DeVito ya. Kalau kita lagi ada kendala, lagi ada problem, kalau lagi ada konflik, kita harus betul-betul menghadapi itu dengan kehadiran dan kesadaran kita dengan baik ya. Ini ada kaitannya dengan poin nomor 3, bertanggung jawab atas pikiran dan perasaan Anda. Ya, maksudnya di sini apa? Sering terjadi gini. Ada konflik, terus A tuh tertekan gitu. Dia terpojok gitu. Akhirnya dia udah nggak bisa lagi mau ngomong apa. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan poin nomor 3. Apa yang dilakukan? Lo tahu nggak sih? Si A lo bilang lo tuh kemarin kayak gini. Si B aja ngomongin lo tuh gini. Belum si C kemarin ngomong sama gue, dia gini. Tujuannya apa? Untuk bisa mendukung kita yang benar, dia yang salah. Ya. Jadi artinya kita harus betul-betul bertanggung jawab atas pikiran dan perasaan kita. Kita nggak boleh meminjam ya atau mengambil apa yang orang pikirkan terhadap lawan bicara kita, terus kita gunakan sebagai satu bahan argumen kita. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir, enggak ding, langsung dan spesifik. Teman-teman pasti paham ya, nggak usah muter-muter, dan jelas sebetulnya core problem-nya itu ada di mana, ayo kita selesaiin. Yang terakhir adalah gunakan humor. Nah ini agak tricky juga ya, karena tidak semua orang memang diberkahi dengan kemampuan untuk bisa entertaining orang lain gitu. Biasa kalau orang yang punya daya humor yang baik gitu ya, anaknya humoris, biasanya dia punya banyak teman. Biasanya ketika misalkan dia punya konflik pun bisa cepat selesai gitu. Karena kenapa? Karena konfliknya bisa redam dengan cara yang lebih menyenangkan gitu. Selesai teman-teman, kita harusnya sudah selesai dari tadi ya. Oke. Semua masalah terkait dengan bab ini sudah saya jelaskan ya, sesuai dengan materi, sesuai dengan RPS. Sebelum materi ini saya tutup, saya boleh untuk bisa mendengar, mungkin teman-teman ada pertanyaan atau punya pendapat, saya berikan waktu 5 menit, silakan. Izin bertanya, Mas. Ya, dengan siapa? Zaki, absen Mas 12. Zaki, silakan Mas. Saya mau tanya mengenai efektivitas komunikasi yang dari sisi humanis, Mas. Ya. Kan tadi ada keterbukaan sama empati. Nah ini sama sedikit curhat dikit-dikit lah, Mas.
Kan pasti semua orang itu punya hubungan cowok sama cewek ya, pacaran itu. Nah, kadang kala itu cewek itu banyak apa ya, banyak ngasih kode-kode gitu Mas. Nah itu kan berarti menandakan kalau cewek itu keterbukaannya kurang, sedangkan cowok dituntut untuk memiliki empati yang tinggi. Nah menurut Mas Clement sendiri itu lebih penting mana antara keterbukaan sama empati itu sendiri Mas? Oke, Terima kasih. siap. Terima kasih, Mas. Nah, teman-teman, ini juga sering menjadi kendala ya, antara hubungan dua gender, laki-laki dan perempuan. Ini actually tidak tepat dibilang gender. Teman-teman di sini ada yang bisa memahami perbedaan seks dan gender? Ada mungkin? Sebelum kita menjawab pertanyaan Mas Zaki, seks dan gender itu bedanya apa? Laki-laki dan perempuan itu seks atau gender? Apa? Seks ya. Itu adalah jenis kelamin. Gender itu apa? Gender itu bicara tentang role, tentang peran kita dalam lingkungan sosial, ya. Jadi laki-laki itu bisa dikatakan maskulin kalau kita bicara gender, ya. Tetapi ada juga lelaki yang feminin. Ada juga laki-laki yang tidak terlalu maskulin tetapi juga dia tidak feminin. Nah, itu bicara tentang role, ya. Dan apakah dia tetap laki-laki? Yes, dia adalah laki-laki. Jadi itu perbedaan gender dan seks. Oke, balik lagi. Kalau misalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang melibatkan dua jenis role, dua jenis seks yang berbeda. Ini biasanya memang sering terjadi ketika perempuan tidak memiliki apa ya? Bukan kemampuan, tetapi dia tidak menghendaki untuk terlalu banyak daerah terbukanya terekspos. Kalau kita kembali recall ke jauh hari window di minggu kemarin, ya. Nah, biasanya perempuan itu memang cenderung untuk menutup bagi sebagian perempuan ya. Tidak semua perempuan kayak gini kok. Banyak juga perempuan yang istilahnya bicara apa adanya, bahkan kadang-kadang nyablak, kita nggak tanya pun dia langsung ngomong gitu, ngegas gitu bahasanya. Nah, untuk tipe-tipe perempuan yang memang dia tidak mau bahwa banyak atau luas daerah terbukanya itu terekspos, saya punya saran untuk bisa coba deh teman-teman yang perempuan dipikirin bahwa kita ini udah subjektif ya. Maksudnya teman-teman yang laki-laki itu mereka tuh bukan cenayang, mereka tuh nggak akan tahu apa yang teman-teman perempuan inginkan kalau teman-teman tidak menyampaikan. Itulah namanya pentingnya sebuah pengungkapan diri atau self disclosure. Aku pengennya ini. Aku pengennya diginiin. Nah, itu adalah salah satu bentuk self disclosure. Kalau menurut saya, mana yang lebih penting, keterbukaan atau empati? Ya, empati itu tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada keterbukaan. Menurut saya setidaknya seperti itu, ya. Kalau misalkan kamu bayangin ada orang, dia tuh sedih banget, katakanlah dia baru ditinggal sama kerabatnya meninggal. Kalau dia nggak ngomong, bagaimana kita bisa empati? Ya nggak? Dia tidak melakukan self disclosure, kita nggak tahu dia tuh sedih, ya. Bagaimana kita bisa empati? Kita nggak bisa menebak. Jadi, ada baiknya kita perlahan-lahan dari sekarang mulai deh punya self confidence ya, punya self esteem untuk berani ngomong. This is what I want. Ya, ini yang aku pengen kamu tuh tahu. Kalau kode-kode dan lain sebagainya itu memang menjadi satu kendala yang sering terjadi ya di hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi di ladies ya, kalau kita bicara tentang komunikasi efektif, kalau kalian tidak melakukan pengungkapan diri tentang ide kalian, tentang apa yang kalian inginkan, tentang apa definisi dari hubungan yang ideal bagi kalian, maka laki-laki itu tidak akan pernah bisa empati ke kalian. Karena kalian pun tidak membuka diri. So, first, ayo kita buka diri supaya pasangan kita, supaya teman-teman kita, supaya lingkungan sosial kita itu bisa lebih empati kepada kita. Gitu kira-kira Mas Zaki. Ya, makasih Mas.
Mas Zaki cuman sebetulnya butuh ini ya, butuh validasi ya. Iya. Oke, anyone lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya pengen menunjuk satu orang, dan tadi banyak laki-laki ya, saya pengen dong ngobrol sama Mbak Julia Pratiwi Parhusip, bisa gabung sebentar? Iya, Halo Kak, Mbak hadir. Julia. Ya, Ya, Mbak hadir, Julia, Kak. saya pengen ngobrol dong sedikit. Tadi ada premateri ya tentang satu episode di 100 Humans, itu salah satu series yang ada di Netflix. Mungkin sebagian teman-teman udah juga pernah nonton itu. Bagi teman-teman yang pengen yang tertarik dengan social experiment gitu ya, itu boleh deh ditonton itu. Kalau pengen tahu tentang humanity, humaniora, social experiment, jangan nonton prank-prank di YouTube ya, itu nggak penting. Nontonlah ini, apa namanya, 100 Humans. Walaupun mungkin ada juga beberapa kritik yang saya lihat juga bahwa ternyata series ini juga ternyata banyak juga unsur entertain-nya ketimbang unsur risetnya. Tetapi menurut saya tetap sangat layak untuk ditonton untuk bisa tahu sebetulnya apa sih yang ada dalam pikiran manusia. Nah, saya pengen tanya dong kepada Mbak, kira-kira apa relevansi yang bisa Mbak petik gitu ya, terkait dengan apa yang Mbak tadi nonton, terkait dengan apa sih judulnya, Attractive Criminals kalau nggak salah ya, Attractive Criminals waktu itu. Jadi ada 100 manusia dibagi dalam 2 kelompok, kemudian ditayangkan 2 jenis atau dua manusia yang dibilang ada namanya more attractive, ada yang dibilang less attractive. Ini terkait dengan konstruksi sosial juga. Menurut aku dia nih nggak jelek kok, dia ganteng kok. Menurut aku dia lebih ganteng dari ini. Nah itu kan ada perbedaan masing-masing. Nah tapi di tayangan tadi Mbak, bahwa ada perbedaan punishment yang diberikan oleh 50-50 responden yang dibacakan. Pertama ya, dia punya kejahatan yang sama. Yang kedua, konteks hukumnya pun sama. Tetapi in the end ternyata diberikan tingkat hukuman yang berbeda. Nah, Mbak Julia di sini bisa melihat itu seperti apa dan apa relevansinya dengan ininya kita, dengan materi kita hari ini. Ya, menurut saya, Kak, video ini sih terkait beauty privilege ya, yang itu masih ada di Indonesia juga ya, masih sering diterapin. Ya. Kasus Jeffrey Nicole sama Andika Langenban ya. Ya, wow. Ya, duanya kan sama-sama menggunakan narkoba gitu. Tapi pandangan masyarakat tuh beda. Kalau si Jeffrey Nicole tuh kayak malah tetap ada yang dukung gitu, kayak saya itu cuma kesalahan sebentar, sedangkan untuk Andika Langenban-nya malah dihujat habis-habisan. Jadi kalau nyambung ke ini sih kemudian daya tarik sih menurut saya, Kak. Kalau tarik itu masih nyambung banget sama pandangan seseorang. Kalau dia jelek, orang mikirnya aneh. Kalau dia ganteng, pasti walaupun sama-sama melakukan hal yang sama, pasti lebih disambut aja gitu bagi yang lebih ganteng gitu sih. Menurut saya, Kak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Julia. Betul ya teman-teman, ini ada kaitannya sama daya tarik, dan daya tarik ini sangat erat kaitannya dengan proses namanya kontak. Kita itu pasti punya sebuah persepsi karakter orang yang menarik bagi kita. Bisa jadi berbeda-beda, tetapi manusia itu katanya punya sebuah blueprint, cetak biru yang ada di dalam kepalanya. Nah, cetak biru itu lahir dari mana? Lahir dari konstruksi sosial, ya. Konstruksi sosial bahwa laki-laki itu harus tegap, laki-laki itu harus main motor, ya, laki-laki itu harus garang. Itu kan sebuah konstruksi sosial. Apakah betul? Ya kita nggak ada yang tahu. Namanya juga konstruksi sosial. Dulu orang ngelihat mungkin laki-laki yang bisa dikatakan keren gitu ya, atau ganteng atau menarik,
itu mungkin yang model-model kayak Rambo gitu ya. Mungkin orang dulu, mungkin kalian tanya sama ibunya, "Bu, dulu cowok yang ganteng tuh kayak gimana sih?" Mungkin kayak Jackie Chan, aktor laga segala macam. Tetapi ketika kita tanyakan generasi sekarang, bisa jadi laki-laki yang menarik adalah laki-laki yang luwes ngedance-nya, yang bisa nyanyi gitu ya. Ya, nggak ada yang salah dengan itu, tetapi memang konstruksi sosial itu terus berubah ya. Dulu orang yang nggak tahu K-pop nggak pernah tahu kalau ternyata laki-laki yang bisa menari itu bisa juga dikatakan sebagai laki-laki yang menarik. Tetapi sekarang mungkin sebagian besar mungkin ya malah perempuan melihat orang yang tipikalnya kayak gini adalah laki-laki yang menarik. Begitu juga dengan eh, teman-teman yang laki-laki ya. Tapi kayaknya kalau laki-laki sama terus kayaknya. Bener nggak, Mas Fikar, Akdan? Boleh cerita nggak tentang konstruksi sosial yang berpengaruh terhadap Mas Fikar terkait dengan blueprint perempuan yang menarik menurut Mas Fikar? Apa ya? Agaknya ada perubahan nggak? Kan ini pengaruh dari pembentukan daya tarik dari konstruksi sosial kan, Mas? Ya. Kalau menurut saya, contoh gini aja sih. Saya kan dari SD sampai SMP sampai SMA, saya sekolah di sekolah yang Islami, Mas. Oke. Maaf ya agak nyinggung sini. Jadi dari SD saya saya kalau naksir cewek kan udah biasa pakai jilbab gitu. Maaf ya nyinggung ini. Oke. Takut agak nyinggung. Jadi gimana, Mas? Jadi kan konstruksi sosial yang dibuat dari saya yang didik itu, jadi wanita yang cantik itu yang nutup aurat gitu Mas. Oke. Itu kalau dari saya sih dari pengalaman. Ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak yang terjadi dari sudut pandangnya Mas Fikar? Maksudnya? Ada pernah berubah nggak? Mungkin dulu karakternya seperti ini menjadi seperti ini. Oh, tetap ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Fikar. Again ya teman-teman, yang disampaikan Mas Fikar, yang tadi saya sampaikan, itu adalah konstruksi sosial. Which is, itu dibentuk oleh persepsi masyarakat yang memang biasanya berkumpul dalam satu waktu dan tempat. Gitu ya. Konstruksi sosial itu berpengaruh juga mungkin pada banyak hal yang lain. Oh, kalau pergaulan di barat lebih bebas karena mereka lebih menghargai hak-hak individu. Tetapi ketika kita bicara budaya timur berbeda. Nah, jadi itu juga ada kaitannya sama moral, kaitannya sama etika dan lain sebagainya, ya. Jadi teman-teman, to sum up, untuk bisa menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini, kita bicara tentang komunikasi interpersonal, dari mulai hubungan kita dengan orang lain sampai dengan manajemen konflik ya. Jadi teman-teman perlu juga untuk bisa tahu kemarin mendengarkan secara efektif. Kali ini bagaimana kita belajar untuk bisa memanajemen konflik secara produktif ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat sebuah masalah itu, kita betul-betul hadir dalam masalah itu, kita mau untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan again, kita nggak boleh meminjam atau mengambil perspektif orang terhadap masalah itu atau terhadap orang yang kita ajak bicara untuk bisa mendukung argumen dari kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini interaksinya bisa bermanfaat. Saya mohon maaf ya karena ini memang bicara terkait masalah konstruksi sosial. Saya berharap teman-teman bisa memahami ini sebagai kaidah akademis gitu ya. Dari sisi keilmuan, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah terkait dengan konstruksi sosial. Just the way you are. Bagi teman-teman kalau misalkan nyamannya seperti apa, ya udah nggak apa-apa, lakuin kayak gitu ya. Jadi teman-teman, terima kasih atas semua atensinya, terima kasih atas semua keterlibatan teman-teman di sini. Terakhir saya pengen panggil Mbak Erlinda Apriliani, apakah sudah bergabung? Ya Mas, sudah. Oke, baik. Jadi hari ini hadir semua ya. Siap. Oke, teman-teman, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan hari ini.
Terima kasih sudah bergabung di kelas saya. Terima kasih yang sudah sampai nyempetin Mas Alvin sampai keluar rumah dan lain sebagainya. Thank you. Hopefully ini bisa berguna buat kita semua dan kita akan ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik ya. Sekali lagi saya atas pengertian teman-teman untuk memajukan jam kuliah dan saya mohon doanya semoga acara besok ya, acara kakak kelasnya bisa berjalan dengan lancar dan mungkin teman-teman juga bisa ini sponsor ya, saya titip iklan dulu dari teman-teman Panwis bahwa teman-teman Panwis nanti akan melakukan campaign di sosial media untuk ngajakin teman-teman untuk bisa terlibat aktif, untuk bisa menyemarakkan acaranya kakak-kakaknya gitu. Kasihan ya, mereka udah capek-capek kuliah nanti maksudnya masa wisudanya lewat Zoom, maksudnya kasihan banget mereka. Ayo kita bareng-bareng untuk bisa bikin besok itu adalah hari yang spesial buat mereka, kita ucapin selamat kepada mereka, kita rayakan bareng-bareng kakak-kakaknya di acara wisuda besok ya. Saya berharap teman-teman di kelas ini bisa terlibat ya besok. Dan hari ini saya sudah mulai untuk bisa monitoring sosial media, mana tahu nanti saya pengen nambahin satu nilai bagi teman-teman yang terlibat dalam campaign-nya, yang saya nggak tahu ya. Tapi saya pengen kita semua untuk bisa empati kepada siapapun, termasuk ke kakak-kakak kelasnya. Mereka akan sangat senang kalau misalkan, ya walaupun mungkin Zoom-nya tidak semeriah ketika di SICC atau di ICE gitu ya, tetapi setidak-tidaknya ada sebuah ucapan, ada sebuah sambutan yang meriah dan hangat dari adik kelasnya, dari alumninya, dari semua orang di internet ya. Mari kita rayakan besok untuk hari besar kakak kelas kita. Semoga semuanya lancar dan teman-teman besok bisa nyusul dan hopefully itu bisa jadi acara yang menyenangkan di ICE ya, mudah-mudahan ya tahun depan. Amin. Oke, thank you teman-teman. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau misalnya